Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, insya Allah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, ketemu lagi dengan saya Ibu Arni, ya, yang keseharian saya bekerja di BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Kendari. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman semua terkait dengan, mungkin ada yang tahu slide ini, dream, ya. Tentunya kita semua sudah tahu dream, tentu mimpi. Kita semua punya mimpi. Ya, mimpi adalah cara kita menggambarkan masa depan kita. Sewaktu kita duduk di sekolah dasar, kita sering ditanya tentang impian, tentang cita-cita kita di masa mendatang. Tapi seiring berjalannya waktu, pertanyaan tentang cita-cita tersebut berangsur mulai menghilang. Esensinya dalam membangun impian sebenarnya tidaklah pernah padam. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi ya tentang apa hubungannya mimpi kita dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di sekitar kita. Jadi tema saya hari ini adalah bagaimana impianmu dapat membentengi dirimu dari kejahatan narkoba. Sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan satu bait tentang lagu yang dibawakan oleh Giring Niji, yaitu judulnya Laskar Pelangi. Ini dia. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Bermimpi besar. Ya, kita harus mempunyai mimpi besar. Kenapa? Seperti kata lirik dari Laskar Pelangi bahwa mimpi adalah kunci kita bisa menaklukkan dunia. Ya, mimpi kita bisa membentengi kita, karena kita mempunyai cita-cita di masa mendatang, ingin menjadi A, B, C, D, ingin mungkin menjadi polisi, sehingga kita menjaga diri kita dari segala bentuk yang bisa merusak diri kita. Mungkin salah satunya adalah narkoba, ya tentunya narkoba. Kenapa? Karena kasus penyalahgunaan narkoba yang banyak menyasar teman-teman dari pelajar, ya, yang banyak menjadi korban, khususnya di kota Kendari ini, bahwa kasus tertinggi itu adalah pelajar. Ya, teman-teman, ada beberapa perilaku yang berisiko, ya. Banyak teman-teman di luar sana, ya, ketika berkumpul, ya, membentuk kelompok itu terkadang melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Ya, salah satu perilaku yang berisiko itu yaitu adalah jika kita suka nongkrong, suka begadang di malam hari, ya. Kemudian kita mempunyai kebiasaan merokok, ya. Kenapa? Karena merokok adalah pintu masuknya narkoba, ya. Merokok, kemudian vaping, kemudian
mengunjungi tempat-tempat hiburan malam ini sangat berbahaya bagi teman-teman kita. Karena kenapa? Peredaran narkoba di sekitar tempat hiburan malam itu juga marak terjadi, ya. Jadi adik-adik, teman-teman semua juga harus memiliki prinsip-prinsip bagaimana menolak setiap ajakan yang menurut kita itu tidak benar, ya. Untuk membentengi hal-hal tersebut kita harus memiliki ketahanan diri untuk terhindar dari segala bujukan kasus penyalahgunaan narkoba. Ya, untuk memiliki ketahanan diri kita, ya, untuk teman-teman remaja, ya, kita harus memiliki 3 aspek, yaitu self regulation, ya, assertiveness, dan reaching out, ya. Self regulation itu kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri, ya, yaitu bagaimana kita berani menolak setiap ajakan yang ingin ajakan untuk menggunakan narkoba. Kemudian aspek yang kedua itu assertiveness, yaitu kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan secara tegas tentunya kepada orang lain. Ya. Yang ketiga itu adalah reaching out, yaitu kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain. Indikatornya itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keterhubungan orang lain, menghargai hak dan perasaan orang lain, kemudian bisa bangkit dari masalah dan atau keterpurukan. Ya, salah satu contohnya ini adalah bagi teman-teman yang telah menyalahgunakan narkoba itu berani untuk direhabilitasi. Ya, itulah teman-teman bagaimana 3 aspek bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan diri kita terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa turun di. Jadi apa yang kita kerjakan pada hari ini itu akan menentukan apa yang akan kita peroleh hari esok, ya. Apa yang kita tabur sekarang ini akan menentukan apa yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Bahkan untuk hal sekecil apapun yang kita lakukan pada hari-hari ini akan menentukan perkara-perkara besar yang pasti akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Banyak dari kita hidup sekedar melalui, sekedar bertahan untuk hari ini. Banyak kita lupa merencanakan masa depan, akhirnya hidup kita tidak punya tujuan. Terus bagaimana kalau ada yang menawarkan kita narkoba? Bagaimana cara kita mengatakan tidak pada narkoba? Ada beberapa tipsnya, ada 4 tips. Pertama, sadarilah bahwa bahaya obat-obatan yang terlarang. Kemudian kita gali potensi diri, ya. Apa hobi yang kita miliki, apa keahlian yang kita miliki, asahlah, lakukan hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Kemudian hindari dan tolak dengan tegas, seperti aspek assertiveness tadi, bahwa kita berani mengatakan tidak, berani menolak, berani mengungkapkan apa yang menurut kita tidak benar. Kemudian tetap teguh pada pendirian. Terus yang keempat itu adalah tetap teguh pada pendirian. Dan berani bilang tidak adalah keputusan yang paling tepat sebelum terlambat. Untuk meraih impian tak perlu menjadi hebat. Fokus pada tujuan, tunjukkan bahwa teman-teman pasti bisa meraih apa yang teman-teman cita-citakan tanpa harus terjerumus pada narkoba. Bentengi diri dengan cita-citamu dari kasus penyalahgunaan narkoba. Seperti lirik dari Kobe Junior berikut ini. Hei kawan, pasti kau dan
rintangan, hambatan sudah tentu ada. Mengeluh manusiawi. Nah, pesan yang bisa saya sampaikan bahwa berjalanlah dengan melihat ke depan. Jangan terus-menerus melihat ke belakang. Yang di belakang cukup dijadikan sebuah pengalaman, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi kita masih bisa menentukan yang mungkin terjadi di depan, yaitu melalui apa yang sedang kita lakukan saat ini, sekarang ini, hari ini, maupun detik ini. Jadi sibukkan dirimu untuk hal-hal yang positif. Esok engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin yang di masa mendatang. Bentengi dirimu dari narkoba dengan fokus kepada impianmu di masa mendatang. Hadapi segala rintangan, karena hal itu akan membuatmu imun terhadap narkoba. War on drugs, bersama perang melawan narkoba, wujudkan Indonesia bersih narkoba. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. War on drugs, speed up, never let up.